Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anissa dengan NIM 2001030209192, berasal dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora dengan prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir lokal 20C. Di sini saya memenuhi tugas final tes mata kuliah Tafsir A bertemakan tafsiran kitab Al-Muyassar pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa tafsiran tentang ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, di sini saya membacakan ayat dan terjemahannya pengawalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin. فَبَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Terjemahannya, artinya, manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia nak kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk. Bahagian kedua, pemaknaan terhadap Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Pada mulanya, manusia adalah umat yang satu, bersepakat tentang keimanan atau kepercayaan kepada Allah semata. Kemudian mereka berselisih tentang agamanya. Maka Allah mengutus para nabi sebagai penyeru kepada agama Allah, memberi kabar gembira kepada orang yang mentaati Allah dengan surganya, dan memperingatkan orang yang kufur kepadanya dan menderhaka kepadanya dengan neraka, dan menurunkan bersama mereka kitab-kitab dari langit yang membawa kebenaran yang terkandung di dalam buku. Supaya apa? Supaya mereka memutuskan perkara berdasarkan kandungan mereka di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidak ada yang memperdebatkan tentang kebenaran kerasulan Muhammad SAW dan kitab yang dibawanya dengan penuh kezaliman dan dengki, kecuali orang yang diberi Allah Taurat dan mereka mengetahui isi keterangan dan hukum-hukumnya. Maka dengan kemurahan hatinya Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman supaya dapat membezakan antara yang benar dan yang batil dan mengetahui kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan itu. Lalu pertanyaannya ialah persoalan siapakah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah memberikan taufik kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Jadi hanya kehendak Allah lah kepada siapa orang-orang atau hambanya yang akan diberikan suatu petunjuk dengan jalan yang lurus.
Penafsiran yang kedua, atas nama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu itu manusia bersatu, dalam artian tidak ada perbedaan keyakinan di antara mereka. Dengan banyaknya pemikiran dan filsafat yang dimiliki, terjadilah mereka berselisih mengenai keyakinan atau agama mereka. Pada saat kondisi seperti itu, Allah pun mengirim atau mengutus dengan pengertian agar tak ada perselisihan di antara mereka lagi. Dan kita sebut sajalah ia Nabi dengan seorang penyuruh bahwa dia mengabarkan sesuatu yang menggembirakan apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang mau menyeru agama Allah. Tetapi Nabi juga ada memberitakan kepada hambanya, kepada umatnya mengenai hukuman bagi orang-orang nak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi itu pun sekalian adanya turunan dari sebuah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa penjelasan atas kebenaran apa yang ada di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kitab, yaitu Taurat namanya, biar tidak ada lagi sesuatu yang kayak nak debat atau selisih yang menyimpang seperti zalim atau adanya dengki tentang suatu hal kebenaran mengenai apa yang Nabi bawa pada satu. Kecuali dengan orang yang tahu tentang isi makna atau hukum-hukum pada kitab Taurat itu tadi. Dan ganjaran orang yang mengetahui kebenaran di balik apa yang Allah hidayahkan kepada kita ialah dia memberikan sebuah taufik seperti dapat membedakan apa yang benar dan salah. Nah, jadi tadi tuh ketika dia memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memberikan sebuah taufik yang dapat membedakan yang benar dan salah. Di saat itulah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan kita sebuah arahan atau jalur lurus untuk selalu berada dalam petunjuknya. Jadi ketika kita nak tahu itu benar ke salah ke, kita harus tahu dulu apa itu dari kata kesalahannya, karena tidak semua hal kesalahan itu suatu nak buruk, karena tanpa ada kebenaran harus ada keburukan. Jadi adanya suatu keseimbangan antara pernyataan kesalahan ataupun kebenaran. Tanpa ada kebenaran tidak ada pula kesalahan. Tetapi ketika kita nak mendapatkan taufik yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu mengenai kebenaran-kebenaran apa saja agar kita menjadi salah satu hamba yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagian ketiga mengenai analisa tafsiran Al-Muyassar. Jadi pada kitab Al-Muyassar ini menafsirkan dengan cara ijmali. Ijmali itu secara singkatnya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara ringkas atau singkat dan global atau menyeluruh. Yang kedua, tafsir ini terdapat pesan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran dibahas tanpa menganalisa lebih dalam mengenai kebahasan dari arti setiap kata Al-Quran. Itu membuat dari metode ijmali yang sebelumnya itu membuat kita menjadi lebih konsentrasinya maksimal, dan pemahaman mengenai pesan hidayah Al-Quran itu secara rinci kita akan mendapatkannya. Demikianlah pembawaan video pembelajaran mengenai final tes mata kuliah tafsir A bertemakan tafsiran kitab Al-Muyassar pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 dari saya, Fadila Anissa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap, karena kesalahan datanya dari saya pribadi maupun kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.